yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Segenap keluarga yang berduka, saudara-saudariku terkasih, sesaat lagi kita akan berpisah dengan orang tua, saudara, opa yang kita kasihi, Yohanes Palayuk Talulembang. Tadi kita sudah mendengarkan riwayat hidup beliau, dan dari riwayat hidup itu tampak sekali bahwa Bapak Yohanes Palayuk selama hidupnya termasuk salah seorang yang dengan serius berusaha memberi makna pada hidupnya.
Dari segi pendidikan, ia menempuh segala yang mungkin untuk memperoleh ilmu yang dapat dijadikannya sebagai bekal di dalam hidupnya. Pada tahun 1952, ia telah menempuh pendidikan ke Manado. Pada zaman itu, ini adalah sebuah pendidikan yang sangat tinggi, yang hanya orang-orang tertentu saja yang berani mempertaruhkan banyak hal untuk menempuh pendidikan ini. Dan kemudian kita lihat di dalam riwayat pekerjaan dan organisasi yang diikutinya, saudara kita Yohanes Palayo adalah orang yang dengan tekun, dengan setia, mencoba untuk memberi makna pada hidupnya dengan melakukan segala yang baik, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun dengan mengikuti organisasi-organisasi. Dia bukan orang yang suka tinggal di rumah, berdiam di rumah, tetapi orang yang sangat aktif. Dan itu ditunjukkan dengan keterlibatan selain dari dalam pekerjaan, juga di dalam organisasi-organisasi yang diikutinya. Saya yakin ia seorang yang mengimani apa yang dikatakan oleh kitab suci yang kita baru saja dengarkan tadi. Ia berusaha memberi makna pada hidupnya karena ia meyakini bahwa hidup itu akan berlangsung terus dan hidup itu akan bermakna pada apa yang kita buat untuk mengisi hidup itu. Air hidup kita, setiap orang akan ditandai dengan kematian. Dan bila kita tidak memiliki pandangan seperti yang dimiliki oleh Bapak Yohanes Palayo dan dimiliki oleh setiap orang beriman, mungkin kita akan sampai pada situasi frustrasi. Karena ternyata entah apapun yang kita buat di dalam hidup ini akan berakhir dengan kematian. Dan bila kematian itu kita pahami sebagai yang mengakhiri hidup, mengakhiri segalanya, maka akan berlakulah apa yang dikatakan oleh sang pengkhotbah dalam kitab suci, semua sia-sia belaka. Tetapi kalau semua sia-sia dan diakhiri dengan ketiadaan, lalu orang akan bertanya, untuk apa semua usaha dan jerih payah kita selama hidup kita? Saudara-saudariku terkasih, di dalam bacaan Injil tadi, Yesus memberikan sebuah pandangan yang sangat berbeda. Ia sendiri mengatakan kepada setiap orang yang datang kepadanya pada saat itu, janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan itu akan muncul manakala kita tidak melihat apa makna kematian itu dan ada apa di balik kematian. Yesus melanjutkan nasihatnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemudian diakhirilah pada akhir kutipan tadi dengan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini makna baru yang diberikan oleh Yesus tentang kematian. Ternyata kematian bukan akhir kehidupan. Karena itu, Yesus membuka perspektif yang lebih jauh. Hidup itu berlangsung terus. Bahkan hidup itu semakin akan memuncak dan akan mencapai kesempurnaannya di dalam rumah Bapa. Dan inilah yang kita berusaha ikuti di dalam hidup kita
dengan hidup beragama, menjalankan ajaran agama kita. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Bapak Yohanes Palayuk di dalam keseriusannya memberi makna pada hidupnya. Hidupnya disempurnakan oleh Tuhan seturut iman kepercayaan dan seturut apa yang berusaha dibuatnya untuk memberi makna pada hidup itu. Maka segala yang kita buat bukan sia-sia. Segala yang kita buat adalah usaha memberi makna pada hidup yang sedang kita jalani ini, supaya makna itulah yang akan menyempurnakan semua harapan-harapan kita, khususnya untuk hidup berbahagia yang biasa kita sebut dengan memasuki surga. Inilah yang menjadi tujuan segala usaha kita di dalam hidup ini. Karena itu pada saat-saat terakhir sebelum kita berpisah dengan Bapak Yohanes Palayuk ini, kita berkumpul untuk mengiringi kepergiannya dengan doa-doa kita. Betapapun ia berusaha untuk memberi makna yang baik dan benar pada hidupnya, ia tetaplah manusia biasa. Karena itu kita iringi dia dengan doa-doa kita. Kita mohonkan kerahiman Tuhan, agar Tuhan yang Maha Rahim mengampuni segala kelemahannya, mengampuni segala dosanya, dan menyempurnakan iman kepercayaannya menjadi keselamatan untuknya. Dan kita percaya bila mana ia telah bersekutu dengan Sang Penciptanya, dari sana ia akan mengiringi kita, mendampingi kita dengan doa-doanya, doa orang kudus besar kuasanya. Semoga ia menjadi pendoa bagi kita, bagi segenap keluarga yang masih harus berjuang di dalam dunia ini. Kita pun berharap suatu saat kelak, bila mana kita pun sampai pada panggilan Tuhan, kita akan berkumpul dengannya di dalam kerajaan Allah di surga. Semoga demikian. Amin. Amin.